Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida Apriliana, NIM 21020301047 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah non-penelitian yang merupakan tugas akhir dari Bahasa Indonesia di kelas 34. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Sukron, SPD MPD, yang merupakan dosen pengampu Bahasa Indonesia. Langsung saja, saya mulai. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu artikel ilmiah non-penelitian, yaitu artikel yang mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Strukturnya terdiri dari judul, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, tinjauan teoritis, pembahasan, kesimpulan, dan daftar rujukan. Artikel saya berjudul Penerapan Ekonomi Kreatif Berorientasi Usaha Masyarakat Kecil Menengah di Era Pandemi. Judul ini ditulis menggunakan format Times New Roman ukuran 14, kapital, bold, spasi 1. Judul harus komprehensif, jelas, dan singkat maksimal 20 kata baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Setelah judul terdapat nama penulis, yaitu saya sendiri, Nurfaida Apriliana, yang di setiap awal kata ditulis menggunakan huruf kapital dan juga di bold atau tebal dengan ukuran 10. Kemudian setelah nama saya yaitu terdapat identitas lain. Ketentuannya sama namun tidak dicetak tebal, yaitu Program Studi Pendidikan Ekonomi Mata Kuliah Bahasa Indonesia kelas 34. NIM 21020301047 dalam kurung nomor HP 082332 dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada abstrak. Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan tulisan, memuat masalah pokok yang dibahas, alasan penelitian, tujuan, teori, metode, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis dalam satu paragraf terdiri atas 100 sampai 200 kata tanpa pustaka atau kutipan dengan ukuran 11 dengan format Times New Roman dan italik. Setelah abstrak terdapat kata kunci yang berupa 5 kata atau frasa yang mengategorikan terkait pembahasan yang diangkat. Abstrak saya yaitu, artikel ini akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, yaitu berdampak pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu terpenuhinya kebutuhan spiritual maupun material. Dampak yang dihadapi oleh usaha masyarakat kecil menengah atau UMKM akibat dari pandemi COVID-19, salah satunya penerapan pembatasan sosial yang artinya kegiatan masyarakat di luar rumah dibatasi dan harus memenuhi protokol kesehatan. Kegiatan sosial sangat penting bagi UMKM, di mana hal tersebut yang awalnya merupakan cara bertransaksi para UMKM kemudian digantikan oleh teknologi dan hal baru berupa media online. Sumber yang akan dibahas diambil dari media cetak online berupa jurnal yang terkait dengan usaha masyarakat kecil menengah atau UMKM. Jurnal berikutnya terkait jenis contoh UMKM, ini juga mencangkup tinjauan teoritis mengenai jenis UMKM. Dari sumber akan dianalisis dan dikaitkan dengan teori pembahasan lain terkait UMKM, mulai dari teori Hopkins. Teori tersebut memberikan definisi ekonomi kreatif, yang kemudian saya kaitkan dengan sumber jurnal di mana di dalamnya membahas tentang jumlah penjualan pada awal sebelum adanya COVID dengan saat adanya COVID. Kemudian juga terkait teori-teori lain yang meliputi jenis usaha ekonomi kreatif, dan terakhir pemasaran produk atau jasa. Dengan analisis tersebut bisa diketahui dengan melakukan inovasi media promosi yang ada saat ini dan bekerja sama dengan media jasa antar sehingga usaha masyarakat tetap bisa berjalan sedikit demi sedikit. Media promosi merupakan
Salah satu cara mengatasi hambatan yang ditimbulkan dari pandemi tentunya dengan dibarengi sikap sabar, ketekunan, dan mau berinovasi seperti definisi ekonomi kreatif itu sendiri. Ekonomi kreatif nantinya juga dapat digunakan sebagai sarana pembuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang memiliki keahlian dalam editing. Kata kunci, ekonomi kreatif, promosi, dan pandemi COVID-19. Setelah abstrak, terdapat bagian pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, penjelasan fenomena permasalahan aktual yang diteliti, didukung dengan acuan pustaka dan hasil penelitian terkait sebelumnya yang pernah dilakukan sendiri atau oleh orang lain, serta menjelaskan keberadaan penelitian dalam konteks tersebut. Pendahuluan juga berisi masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah. Semua sumber yang dirujuk atau dikutip harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Di sini pendahuluan saya yang pertama yaitu pembatasan aktivitas atau physical distancing merupakan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah. Semua kegiatan sebagian besar dilaksanakan di dalam rumah secara online. Adanya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat merupakan wujud kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang mempengaruhi usaha-usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ini memberikan dampak besar bagi skala masyarakat luas, terutama bagi usaha menengah ke bawah. Masalah yang timbul atau kita sebut dampak dari pandemi itu sendiri mencangkup dua hal, yaitu baik negatif maupun positif. Positifnya, penularan wabah COVID-19 bisa diminimalisir dengan berkurangnya aktivitas di luar rumah tersebut, dan kita bisa menjaga sanak keluarga agar tidak terpapar virus. Berkurangnya polusi udara juga menjadi dampak positif adanya wabah ini. Contohnya di kota-kota besar, sekarang jarang sekali kendaraan berlalu lalang, tidak sepadat sebelum adanya COVID-19. Sedangkan untuk dampak negatifnya sudah kita bahas di awal-awal tadi, yaitu salah satunya kurangnya kesejahteraan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada sektor usaha. Pengenalan media promosi dan penjualan merupakan salah satu strategi yang terdapat di dalam ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sebenarnya telah ada sejak dahulu, namun perhatiannya baru beberapa tahun kemarin, yaitu sejak tahun 2006 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menginstruksikan agar dikembangkannya ekonomi kreatif di Indonesia hingga saat ini. Pastinya dengan adanya ekonomi kreatif tersebut menjadi wadah masyarakat untuk berinovasi baik dari segi barang yang dijual dan media pemasarannya. Manfaat dari ekonomi kreatif tersebut adalah produk yang dijalankan oleh masyarakat akan menambah nilai beli oleh konsumen. Pengenalan media promosi dan penjualan merupakan salah satu strategi yang terdapat di dalam ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sebenarnya telah ada sejak dahulu, namun perhatiannya baru beberapa tahun kemarin, yaitu sejak tahun 2006 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menginstruksikan agar dikembangkannya ekonomi kreatif di Indonesia hingga saat ini. Pastinya dengan adanya ekonomi kreatif tersebut menjadi wadah masyarakat untuk berinovasi baik dari segi barang yang dijual dan media pemasarannya. Manfaat dari ekonomi kreatif tersebut adalah produk yang dijalankan oleh masyarakat akan menambah nilai beli konsumen dan penyebar luasan informasi produk lebih cepat dan diketahui khalayak luas. Selain hal tersebut, dengan adanya pengembangan ekonomi kreatif, masyarakat diajak berinovasi, terbiasa berpikir tentang gagasan-gagasan baru, dan bisa saling membantu usaha-usaha ekonomi kreatif lainnya yang mendukung usahanya sendiri. Di tahun 2021 ini, pandemi mulai menurun dan mulai memasuki era new normal, di mana nantinya penerapan ekonomi kreatif berkelanjutan sebagai bentuk usaha menjelang usahanya pandemi.
Ekonomi kreatif ini akan memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi negara dan menjadi sarana pembuka lapangan pekerjaan di mana banyak ditekuni oleh sebagian masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita kenali apa itu definisi ekonomi kreatif dan hal-hal lain terkait ekonomi kreatif yang kemudian bisa kita terapkan untuk membantu usaha-usaha masyarakat kecil ataupun menengah lainnya. Dengan adanya artikel ini diharapkan usaha masyarakat kecil menengah atau UMKM bisa mengenal apa itu ekonomi kreatif, apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis usaha yang menerapkannya, dan bagaimana penerapan ekonomi kreatif dalam usaha masyarakat kecil menengah sehingga dapat memperbaiki perekonomian dan terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat meskipun sedang menghadapi era pandemi. Kemudian berikutnya tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis ini berisi subbab-subbab yang ditulis huruf kapital awal pada setiap kata. Pertama, pengertian ekonomi kreatif. Menurut Purnomo R.A. tahun 2016 di halaman 8, ekonomi kreatif adalah suatu keadaan di mana untuk mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi berlandaskan kreativitas dengan memanfaatkan sumber daya yang tidak terbatas berupa ide, inovasi, talenta, serta bakat dan gagasan seseorang dalam menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing bukan hanya terkait kualitas, bahan dan harga, tetapi juga kreativitasnya. Dapat diambil pengertian bahwa menurut Purnomo, ekonomi kreatif merupakan suatu inovasi di dalam industri menghasilkan suatu barang atau jasa dalam industri yang dapat bersaing dengan industri lain berdasarkan kreativitas, ide, dan inovasi yang diwujudkan. Kemudian yang kedua, yaitu jenis usaha yang melibatkan ekonomi kreatif. Menurut Rusdi dan Noviana tahun 2016, di mana yang dimaksud subsektor ekonomi kreatif diantaranya periklanan atau advertising, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan atau craft, desain, fashion atau fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif atau game, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan. Di sini lebih dijelaskan bahwa usaha ekonomi kreatif tersebut terkait dengan usaha apa saja yang berada di lingkaran masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu pemasaran produk. Usaha masyarakat UMKM dalam menghadapi hambatan pandemi bisa mengembangkan cara memasarkan produknya di mana yang awalnya produk berupa selebaran atau poster sekarang bisa ditambahkan dengan mendesain kemasan maupun posternya mengenai produk yang dapat dikaitkan dengan pandemi dan penerapan protokol kesehatan tentunya. Selain memperbaiki poster atau pemasaran lewat media online, seseorang wirausaha juga harus pintar-pintar memanfaatkan media promosi lainnya dan juga memberikan keterangan pula bagaimana pembelian dalam keadaan seperti ini. Misalnya bisa melalui sistem pesan antar atau jasa kurir lainnya. Disitulah pentingnya mengenal apa itu pemasaran dan bagaimana cara belajar memasarkan produk baik sebelum memulai usaha atau ketika terjadi hambatan yang membuat penurunan jumlah pembelian yang dapat disiasati dengan inovasi, ide, dan gagasan baru sesuai perkembangan, termasuk juga harus memperhatikan modal yang kita punya agar tidak mengalami kerugian. Kemudian di bagian pembahasan harus memuat bagaimana permasalahan yang terdapat dalam tujuan artikel. Nah, usaha warung ngemil merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan atau sebut saja kuliner. Ekonomi kreatif salah satunya adalah suatu usaha makan atau usaha kuliner. Dalam hal ini saya mengambil gambar yang bersumber dari jurnal Rosmadi tahun 2021 yang diambil dari usaha warung ngemil. Dari gambar dapat diketahui bahwa persentase penjualan awal terdapat pencapaian hingga 47%, kemudian mengalami penurunan dari keterangan jurnal yang didapatkan yaitu saat terjadi pandemi COVID-19 sebesar 27%. Dapat dibuktikan bahwa pandemi mempengaruhi penjualan para UMKM dan berdampak pada penurunan pendapatan.
Sesuai dengan pendapat Hanskin, bahwasanya ekonomi kreatif merupakan aktivitas masyarakat untuk menemukan ide baru untuk mencapai kemajuan. Dalam data ini kita ketahui telah terjadi pemasaran produk yang merupakan hasil dari inovasi UMKM dalam melanjutkan usahanya meskipun berdampak oleh COVID-19. Pemasaran yang awalnya hanya melalui media seadanya seiring berkembangnya waktu dan pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan penjualan kembali secara sedikit demi sedikit. Kemudian bagian kesimpulan. Kesimpulan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulasan dari pembahasan. Kesimpulan saya yaitu ekonomi kreatif merupakan kegiatan untuk menciptakan barang atau jasa melalui ide baru, gagasan, inovasi, serta kreativitas yang dilakukan agar bisa bersaing dengan industri lain yang tidak hanya berpatokan pada harga dan bahan produk. COVID-19 memberikan dampak terhadap usaha UMKM yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan sosial, yaitu karena adanya penerapan kebijakan pemerintah guna memperkecil perluasan penularan, serta adaptasi masyarakat yang dahulu secara manual berubah menjadi serba online. Jenis UMKM salah satunya adalah usaha makan. Makan merupakan kebutuhan pokok manusia, sedangkan setidaknya ketika pada awal perubahan akibat pandemi memang mengalami penurunan akan pembeli tidak akan bertahan lama karena semua orang membutuhkan makan. Begitu pula UMKM lain seperti pariwisata, kerajinan, perfilman, media percetakan, bahkan juga saat serba online seperti ini yang sangat banyak menghasilkan keuntungan adalah pekerjaan melalui desain dan di dalamnya membutuhkan keterampilan. Dalam adanya kesabaran, keuletan serta keinginan dalam memunculkan ide baru agar usaha tersebut bisa tetap berjalan menjadi kunci utama dalam berwirausaha. Perekonomian masyarakat UMKM pada masa pandemi memang mengalami penurunan. Namun pada UMKM tertentu mengalami pelonjakan pula. Mengatasi kesejahteraan masyarakat UMKM yang belum mengenal media teknologi bisa kita tanggulangi dengan memberikan pengetahuan melalui saudara-saudara terdekat atau belajar secara mandiri melalui media YouTube. Cara mempromosikan sebagai bentuk memasarkan dengan memanfaatkan media promosi dan editing. Dari editing pula nantinya akan membuka peluang lapangan pekerjaan terkait bakat yang diasah. Nah, bagian terakhir yaitu daftar rujukan. Di sini saya langsung berikan contoh penulisan daftar rujukan yang benar. Jika kita mengutip dari sumber undang-undang, dapat kita tulis Undang-Undang Nomor 11 diterbitkan pada tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Karena tidak terdapat sumber yang lebih spesifik, saya berikan tentang web untuk menjangkau undang-undang tersebut, yaitu look.staff.ugm.ac.id. Kemudian daftar rujukan yang kedua, saya mengutip dari buku, yaitu dengan dituliskan dengan Purnomo, TR.A. diterbitkan pada tahun 2016, yang berjudul Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia, cetakan pertama, Surakarta, Ziyad Visi Media. Nah, untuk selebihnya bisa kita pelajari sendiri melalui media online lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.